Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada hari ini saudara sekalian bisa hadir untuk ketemu lagi dengan saudara dalam rangka untuk melanjutkan kuliah hukum kewarisan Islam sebagaimana yang sudah kemukakan sebelumnya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai bagian-bagian tertentu terhadap ahli waris di dalam kewarisan Islam. Namun sebelum ke sana saudara sekalian, perlu saya ingatkan untuk bahwa unsur-unsur di dalam kewarisan Islam itu setidaknya ada 3. Ya, di sini ada pewaris, mesti ada pewaris, kemudian ada ahli waris dan ada harta warisan. Oleh karena itu saudara sekalian, di dalam kompilasi hukum Islam, di dalam pasal 101 dari huruf A sampai huruf I itu di situ secara umum diatur mengenai pengertian apa itu pewaris, apa itu ahli waris, dan apa itu harta warisan. Saudara sekalian, next, saudara lihat di sini supaya mengingatkan kembali kepada apa itu pewaris. Ya, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan agama beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Nah, saudara sekalian, di dalam ketentuan berikutnya didefinisikan mengenai ahli waris. Next, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunianya, pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. Saudara sekalian, itulah ahli waris dalam pengertian sesuai dengan kompilasi. Oleh karena itu sini adalah orang yang pada saat meninggal dunianya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Ya. Kemudian tidak terhalang oleh hukum untuk dia mendapat bagian warisannya. Selanjutnya kita lihat mengenai pengertian daripada harta warisan atau harta waris. Saudara sekalian, ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Terus sekalian, definisi ini memperluas mengenai definisi sebelumnya mengenai ahli waris, karena pengertian ahli waris di sini itu sudah sesuai dengan kompilasi, sementara ketentuan yang ada di dalam Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti ini. Saudara bisa membandingkan nanti pengertian ini dalam bukunya Pak Ahmad Azhar Basir mengenai apa yang dimaksud dengan ahli waris sesuai dengan ahli sunnah. Dan sekalian di sini ada penegasan bahwa bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Berarti menegaskan mengenai bentuk kerabatan yang ada di Indonesia ini lebih ditegaskan pada garis kebapakan atau bentuk kerabatan yang patrilineal. Kita tahu bahwa di Indonesia ada setidaknya 3 bentuk kerabatan yang patrilineal, bentuk kerabatan yang matrilineal, dan bentuk kerabatan yang parental atau bilateral. Next, ya. Saudara sekalian, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena pertama, dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. Kemudian yang ayat 2-nya, dipersalahkan secara memfitnah setelah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Di dalam ayat 2 ini, mengapa pembatasannya 5 tahun penjara? Saudara sekalian, perlu diingat bahwa 5 tahun penjara di dalam kitab undang hukum pidana itu termasuk pidana berat. Sehingga bagi ahli waris yang dia melakukan pembunuhan atau mencoba pembunuhan atau memfitnah kepada pewaris yang kemudian dia dapat dibuktikan kebenarannya di pengadilan, maka dia terhalang untuk mendapatkan bagian warisannya. Next. Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan lebih lanjut mengenai apa sih kewajiban bagi ahli waris terhadap pewaris. Ya. Ada beberapa kewajiban. Pertama, mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazahnya selesai. Yang kedua, menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang. Ketiga, menyelesaikan wasiat pewaris.
Keempat, membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Ada catatan di sini bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. Next. Saudara sekalian, di dalam kelompok-kelompok ahli waris ditentukan pertama adalah karena hubungan darah. Nah, hubungan darah baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki, ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, hubungan darah. Perempuan, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Menurut hubungan perkawinan, duda atau janda. Next. Saudara sekalian, menurut bagiannya ahli waris dibedakan ahli waris dzawil furud, ya, terus saya sudah kemukakan, yakni ahli waris yang bagian telah ditentukan secara pasti sesuai dengan di dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasul. Kemudian ahli waris asobah, yakni ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan, kadang-kadang dapat bagian banyak, kadang-kadang sedikit, dan kadang-kadang tidak mendapat bagian. Next. Saudara sekalian, yang ketiga mengenai unsur kewarisan Islam adalah harta warisan. Saudara sekalian, harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya. Kemudian ada biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat. Nah, ketentuan ini tentu sejalan dengan apa yang ada di dalam dalam sumber hukumnya Quran dan Sunnah memunculkan definisi ini. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun haknya. Nah, baik saudara sekalian, kita masuk kepada pembagian warisan. Menarik menurut saya, karena dalam membagi warisan dalam Islam itu unik ya. Uniknya karena pada kuliah yang lalu saya sampaikan bahwa ahli waris akan dari bagian tertentu. Kalau tidak 2/3 dia dapat bagian 1/3, setengah, 1/4, 1/6, 1/8. Angka itu senantiasa akan bertemu dengan kita. Oleh karena itu seorang kalau ingin mendapatkan kepahaman mengenai waris supaya hafal mengenai bagian-bagian tertentu daripada bagi ahli waris dengan bagian tersebut sesuai dengan sumbernya. Dan sekalian, untuk dapat membagi warisan perlu cara tertentu, dan cara ini dalam bukunya Pak Ahmad Asyarbasri, dalam buku saya juga saya kemukakan, dapat dibaca kalau misalkan dalam penjelasan ini belum cukup jelas. Pertama, dalam perhitungan harta warisan terdapat pertama menentukan asal masalah. Ya. Asal masalah apa itu? Asal masalah yaitu angka persetujuan terkecil di antara penyebut pecahan bagian ahli waris. Ya, saudara sekalian, di dalam matematika sederhana ada namanya KPK, kali persekutuan terkecil. Jadi dalam bagian warisan kan kita mengenal ada angka pembilang penyebut, ada kalau dari 2/3, 1/3 angka pembilangnya dan angka penyebutnya. Kemudian asal masalahnya adalah menentukan bagaimana angka persetujuan terkecil di antara penyebut pecahan bagian ahli waris. Jadi kalau ada 1/3 dengan 1/6 tentu angka 3 yang digunakan. Nah, kemudian ada setengah, angka 2 yang digunakan. Yang kedua, setelah menentukan asal masalah atau biasanya disingkat dengan AM, kemudian menentukan aul. Apa itu aul? Aul yaitu jumlah bagian ahli waris lebih besar daripada asal masalahnya. Maka asal masalah dinaikkan sesuai dengan jumlah bagian ahli waris. Untuk apa dinaikkan? Dalam rangka untuk ahli waris mendapatkan bagian secara proporsional sebagaimana ditentukan bagian-bagian tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah menentukan asal masalah, aul menentukan rat. Apa itu rat? Rat adalah kebalikan daripada aul, yakni penyelesaian asal masalah sesuai dengan jumlah bagian ahli waris. Dan yang terakhir, menentukan koreksi asal masalah bila diperlukan untuk mendapatkan bagian secara bulat. Kalau bagiannya pecahan, maka dapat dikoreksi asal masalah dengan menentukan bagaimana sebagian ahli waris mendapatkan angka bulat. Baik, saudara sekalian, next. Ya. Saudara sekalian, besarnya bagian masing-masing ahli waris.
Ini kami buatkan singkatan ya untuk bisa mudah diingat dan dihafal. Sebagaimana dalam sumbernya baik dari dalam Al-Quran maupun dalam kompilasi. Apabila semua ahli waris ada, ya, maka yang berhak mendapatkan warisan anak, ya, ayah, ibu, janda atau duda. Ya, ahli waris dawil furud, ahli waris yang bagiannya telah ditentukan secara pasti dalam Al-Quran hadis adalah pertama anak perempuan. Anak perempuan itu sesuai dengan ketentuan An-Nisa ayat 11 ada beberapa alternatif. Alternatif pertama adalah setengah bagian bila hanya seorang anak. Yang kedua, 2/3 bagian bila ada 2 orang atau lebih anak perempuan. Ya. Kemudian bagiannya 2/1 apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki. Next. Saudara sekalian, ahli waris dari furudnya adalah ayah. Ya. Ayah itu di dalam Quran disebutkan bagiannya 1/3 bila tidak ada anak. Ya. Kemudian kemungkinan ayah bagiannya 1/6. Ya. Bila ada anak, ya. Kemudian asobah, ayah sebagai asobah bila seorang diri. Kemudian yang berikutnya ibu sebagai ahli waris dari furud bagiannya 1/3 bila tidak ada anak atau 2 orang saudara terlebih. Bagiannya 1/6 bila ada anak atau 2 orang saudara atau lebih. Dan ibu alternatif bagiannya adalah 1/3 bagian dari sisa sesudah diambil bagian janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. Tidak ada anak atau 2 saudara atau lebih. Next. Saudara sekalian, di dalam An-Nisa ayat 12 ditentukan bagian duda atau bagian janda. Dalam beberapa buku disebutkan bagian suami atau istri. Bagian duda alternatif pertama adalah setengah. Bagian apabila pewaris tidak punya anak. Kalau pewaris punya anak, bagiannya adalah 1/4. Janda bagiannya 1/4 bila pewaris tidak punya anak, dan bagian 1/8 apabila pewaris punya anak. Next. Saudara sekalian, ahli waris asobah. Ya. Tadi ada ahli waris dawil furud dan ada ahli waris asobah. Ahli waris asobah ini disebutkan di sini ada beberapa. Pertama anak laki-laki beserta keturunannya. Ya. Kemudian ayah bila seorang diri. Ketiga saudara laki-laki kandung dan seayah beserta keturunannya. Ya. Kemenakan sebagai ahli waris, sebagai ahli waris pengganti. Ya. Kemudian ada ahli waris asobah, kakek dari ayah, paman dari ayah kandung dan seayah. Ya. Asobah yang lebih kuat catatannya menutup asobah yang lebih lemah. Next. Nah, saudara sekalian, kita masuk kepada contoh-contoh soal. Nah, ini yang saya harapkan saudara sekalian dengan contoh-contoh ini akan memudahkan untuk bisa saudara menyelesaikan kasus-kasus kewarisan Islam ketika dihadapkan dengan saudara oleh para pihak yang minta jasa notaris untuk memberikan bagian-bagian tersebut. Contoh soal ini saudara sekalian bisa kita perhatikan. Contoh soalnya adalah ada seorang suami meninggal dunia ya, dengan meninggalkan ahli waris ya, janda, seorang anak laki-laki, ayah dan ibu. Pewaris mempunyai harta peninggalan sebesar 75 juta. Biaya pengurusan jenazah 1 juta. Biaya perawatan selama pewaris sakit sebesar 14 juta. Cobalah hitung berapa bagian masing-masing daripada ahli waris. Ini soal yang sederhana ya sebenarnya. Kalau kita melihat soal ini, kalau kita bisa ketemu langsung, bisa saudara kerjakan langsung dan kami bisa mengoreksi. Tapi karena tidak, saudara perhatikan contoh ini, kemudian nanti saudara perhatikan cara menyelesaikannya akan kami jelaskan satu persatu dari soal dan jawabannya. Jadi saudara ingat-ingat di sini bahwa kasusnya adalah seorang suami meninggal, kemudian meninggalkan ahli waris janda, anak laki-laki, ayah dan ibu, harta peninggalannya nilainya 75 juta dan kemudian biaya perawatan sakit berapa bagian masing-masing ya.
Langsung kita lihat cara menyelesaikannya. Next. Terus sekalian, sebagaimana saya kemukakan tadi bahwa menghitung soal atau kasus kewarisan harus mengetahui caranya dengan menentukan pertama asal masalah, menentukan aul, menentukan rat, dan kalau perlu ada koreksi asal masalah. Mengenai pengertiannya tadi sudah kami kemukakan, dan sekarang kita mencoba lebih dulu dari soal tadi diketahui ahli warisnya adalah janda, ya, seorang anak laki-laki, ayah, dan ibu. Harta peninggalannya 75 juta. Kemudian biaya kematiannya 1 juta, biaya rumah sakit 14 juta. Ditanyakan bagian masing-masing ahli waris. Sebagai seorang notaris biasanya bahwa membuat akte itu dengan tertib. Oleh karena itu menjawab soal di bidang kewarisannya juga saya harapkan juga menerapkan cara seperti ini supaya mudah bisa diikuti penyelesaian kewarisannya. Kemudian jawabannya, harta waris adalah harta peninggalan dikurangi biaya jenazah plus biaya di rumah sakit. Jadi harta waris adalah harta peninggalan dikurangi kewajiban-kewajiban kepada pewaris. Ya, kewajibannya apa? Kewajibannya bagaimana biaya-biaya yang dikeluarkan pada sakit, kematian, apakah ada hutang atau wasiat. Di sini kemudian diperoleh harta warisannya adalah 75 juta dikurangi 15 juta dan 60 juta. Ya. Kemudian kita melihat di situ ya di dalam jawaban ini kita kemukakan ahli warisnya siapa saja. Ahli warisnya adalah janda, ayah, ibu, anak laki-laki. Kemudian asal masalah. Asal masalah 24. Dari mana angka 24 ini, saudara sekalian? Angka 24 ini kita peroleh dari kita mengalihkan ya. Tadi ada bagian janda 1/8. Ya. Jadi angka 8, angka penyebut 8, 6, 6. Ya. Itu untuk bisa menyamakan penyebutnya itu misalkan 16 ya dapatnya 24. Sehingga bagian janda adalah 3/24. Bagian ayah 4/24, bagian ibu 4/24, dan bagian anak laki-laki 13/24. Dari mana angka 13, saudara sekalian? Angka 13 ini diperoleh dari seluruh bagian yang disebut dengan asal masalah dikurangi bagian janda, ayah, dan ibu. Jadi 24 dikurangi 11, jadi 13. Itu sebagai anak laki sebagai asobah. Jadi asobah pengertiannya adalah ahli waris yang bagiannya belum ditentukan. Kemudian ada ahli waris dari furud, maka sisa daripada bagian ahli waris dari furud itu menjadi bagian ahli waris asobah. Kemudian tinggal mengalihkannya ini, ya. Janda dapat bagian 7.500.000, ayah dapat bagian 10 juta, ibu dapat bagian 10 juta, dan anak laki-laki sebagai asobah dapat bagian 13.500.000. Di sini tidak disebutkan janda dengan harta bersamanya ya, sehingga nampaknya bagian janda lebih sedikit daripada ayah dan anak laki-laki. Tapi di dalam catatan yang perlu saudara ketahui bahwa sebelum dibagi harta warisan pewaris, maka bagian ahli waris istri ditambah separuh harta bersama, ya, termasuk juga misalnya yang meninggal istri, suami juga ditambah separuh atau 50% dari harta bersama. Next. Baik saudara sekalian, kita masuk ke soal nomor 2. Soal ini lebih lengkap ketimbang soal 1. Saudara simak soalnya. Diketahui ahli waris yang ada adalah janda, 2 anak perempuan, ayah dan ibu. Pewaris mempunyai hutang berjumlah 1 juta, biaya pengurusan jenazah 1 juta, biaya perawatan selama sakit 4 juta. Hitunglah bagian masing-masing ahli waris apabila pewaris meninggalkan harta bawaan berupa tabungan sebesar 10 juta dan jumlah harta bersama 100 juta. Nah, sekalian, soal ini juga
tidak sulit untuk dapat dikerjakan karena ahli waris yang ada di sini ahli waris zawil furud ya, yang bagiannya telah ditentukan secara pasti. Kemudian juga harta warisannya jelas, tetapi ada di sini harta bersama ya, harta bersama yang saya ingatkan di dalam Undang-Undang Nomor 74 tentang perkawinan ya, di dalam pasal 35 bahwa harta bersama ketika setelah seorang meninggal maka dibagi dua, sehingga bagian pewaris adalah separuh plus harta-harta bawaannya dan seterusnya, sementara ahli warisnya dia mendapatkan separuh harta bersama. Baik saudara sekalian, saudara perhatikan soal ini supaya nanti ketika mengerjakan saudara tidak salah ya, terutama bagian-bagian ahli waris dan cara untuk mengerjakannya. Jadi ingat kembali akan untuk dapat membagi warisan harus dapat menentukan asal masalahnya, menentukan apakah ada aul atau rad, dan apakah perlu koreksi asal masalah. Baik, silahkan lebih lanjut jawabannya, perhatikan. Saudara sekalian, di sini kalau kita ulang dari soalnya, diketahui ahli waris janda, 2 anak perempuan, ayah dan ibu, harta bawaannya 10 juta, harta bersama 100 juta, biaya penyelenggaraan jenazah 1 juta, biaya sakit di rumah sakit 4 juta, hutangnya 1 juta. Ditanyakan bagian masing-masing bagi ahli waris. Jadi di sini jawabannya harta warisan seperti kita tahu rumusannya adalah harta bawaan plus setengah dari harta bersama. Kemudian baru dikurangi pengeluaran untuk biaya kematiannya, biaya dari rumah sakit, dan hutang kalau ada. Di sini kemudian dari 10 juta ditambah 15 juta. 15 juta dari mana? 15 juta adalah separuh dari harta bersama. Kemudian dikurangi 1 juta, ditambah 4 juta, ditambah 1 juta, sehingga hasil akhir harta warisannya adalah 6 juta dikurangi 6 juta, 54 juta. Ini harta warisannya yang di dalam buku saya bahwa harta peninggalan untuk dapat dibagi kepada waris harus dibersihkan oleh kewajiban-kewajiban kepada pewaris. Ya. Kemudian kita tentukan mengenai siapa ahli warisnya, janda, ayah, ibu, 2 anak perempuan. Kemudian asal masalahnya berapa? Asal masalahnya dari penyebut 8663 menentukan asal masalah 24. Sehingga bagian daripada janda adalah 3/24 seharusnya, bagian ayah 4/24, bagian ibu 4/24, bagian 2 anak perempuan 16/24. Tapi ternyata ketika kita jumlahkan seluruh bagiannya tidak 24 tetapi 27. Nah, ini terjadi aul ya. Artinya terjadi aul sehingga pembaginya dinaikkan, tidak 24 tapi 27. Ini seperti digambarkan kalau kita baca dalam bukunya Pak Ahmad Azhar Basir, seperti satu perusahaan jatuh failit, maka bagiannya akan berkurang sesuai dengan porsi masing-masing. Nah, ini juga begitu. Karena ternyata seluruh jumlah bagian tidak 24 sesuai dengan asal masalah tapi 27, maka pembaginya tidak 24 tapi 27. Artinya masing-masing ahli waris berkurang bagiannya secara proporsional sesuai dengan cara membagi warisan menurut ketentuan yang dikemukakan di dalam bukunya Pak Ahmad Azhar Basir ini. Sekalian, kemudian kita akan menemukan bagian ahli waris ya. Bagian janda itu 3/27 kali warisannya 54 juta, 6 juta. Bagian ayah 8 juta, bagian ibu 8 juta, 2 anak perempuan 2/3 bagian ya. Kemudian sebagai apa itu 2 anak perempuannya 2/3 dari 16 bagian, 16/27 kali 54 32 juta. Maka seorang anak perempuan setengah daripada 32 juta 16 juta. Nah, di sini
eh, kiranya tidak ada kesulitan untuk menentukan bagian-bagian dari ahli waris. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke soal nomor 3. Sudah perhatikan soalnya. Ya. Diketahui ahli waris adalah duda, ayah, ibu, seorang anak perempuan, dan 2 anak laki-laki. Ya. Harta peninggalannya berjumlah 100 juta, hutang 28 juta, dan wasiat untuk anak angkatnya sebesar 24 juta. Hitunglah berapa bagian masing-masing ahli waris. Terus sekalian, soal nomor 3 ini berbeda dengan nomor 2. Saudara dapat lihat di sini anak perempuan bersama anak laki-laki. Saudara ingat ketentuan An-Nisa ayat 11 bahwa bagian anak laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Kemudian ada mengenai ada wasiat untuk anak angkat. Ya. Wasiat untuk anak angkat. Saudara sekalian, di dalam kewarisan Islam sebenarnya tidak mengenal anak angkat atau tabani. Tapi dalam kompilasi ada ketentuan yang mengatur mengenai ini dalam pasal 209 ya, mengenai wasiat wajibah namanya, yang sudah pernah saya sampaikan bahwa antara orang tua angkat dan anak angkat dapat mendapatkan bagian harta peninggalan secara berbalik. Jadi kalau yang meninggal orang tua angkatnya, anak angkatnya berhak mendapatkan bagian harta peninggalan orang tua angkat dan sebaliknya. Oleh karena itu, saudara, catatannya bahwa wasiat di dalam hadis tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan. Nah, kemudian yang perlu saya perhatikan dari soal ini, wasiat untuk anak angkat sebenarnya 24 juta. Kalau ternyata setelah saudara hitung 24 juta itu lebih daripada sepertiga, yang dapat ditunaikan yang sepertiganya saja. Sisanya tidak dapat ditunaikan, kecuali di dalam ketentuan lain secara teoritis semua ahli waris menyetujui untuk itu. Ya. Baik, silakan saudara sekalian, bagaimana cara mengerjakannya. Saudara sekalian, di sini jawabannya ya, diketahui. Kemudian jawaban harta warisan adalah 100 juta dikurangi wasiat 28 juta dikurangi 24 juta, kemudian 24 juta itu maksimal sepertiga, sehingga ternyata masih dalam batas maksimalnya. Akhirnya kita ketahui hasil harta warisnya 48 juta. Ya. Kemudian baru dari warisan itu dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris seperti tersebut. Ya, saudara perhatikan itu. Ahli warisnya adalah duda, ayah, ibu, anak perempuan, dan 2 anak laki-laki. Saudara sekalian, di dalam ketentuan mengenai anak perempuan, bagiannya adalah separuh bagian laki-laki. Tapi anak perempuan ini ketika bersama dengan anak laki-laki, dia ditarik menjadi asobah oleh anak laki-laki dengan perbandingan anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Nah, kita lihat di sini ya. Duda dapat 1/4, ayah 1/6, ibu 1/6, anak perempuan bersama anak laki-laki sebagai asobah. Ya. Kemudian duda dapat 3/12 bagian, ayah 2/12 bagian, ibu 2/12 bagian, asobahnya 5. 5 dari mana saudara sekalian? Bagian asobah 5 ini dari seluruh bagian yang menjadi asal masalah 12 dikurangi 3 ditambah 2 ditambah 2. Jadi 12 dikurangi 7, sehingga asobahnya 5 bagian atau 5/12 bagian. Nah, hasil akhirnya kita lihat di sini bagian duda 3/12 kali harta warisnya 48 juta. 12 juta. Bagian dari ayah 8 juta, bagian ibu 8 juta, asobahnya 5/12 ya, kali 8 juta, 20 juta. Dan sekalian, di sini kami berikan gambaran bahwa bobot seorang anak perempuan, bobot daripada 2 anak laki-laki itu sama dengan 4 anak perempuan. Untuk memudahkan itu kan
harus ketahui dulu bagian seorang anak perempuan untuk mengetahui bagian anak laki-laki. Bagian 2 anak perempuan dengan 1 anak perempuan 20 juta, digambarkan anak laki-laki sebagai anak perempuan, 4 anak perempuan 20 juta, jadi bagian anak perempuan 4 juta. Bagian anak laki-laki 2 kalinya, jadi 8 juta. Jadi saya kira tidak ada kesulitan untuk bisa mengerjakan soal-soal kewarisan contoh ini, asal saudara-saudara ingat akan bagian-bagian tertentu tadi bagi ahli waris. Artinya apa yang diatur dalam kompilasi dengan bagian-bagian tertentu yang sejalan dengan apa yang ada di dalam sumber hukumnya, itu yang harus dihafal atau diketahui. Baik sekalian, kita akan berlanjut kepada soal yang berikut ini. Baik saudara sekalian, kita berlanjut kepada soal nomor 4 ini ya. Saudara perhatikan soalnya. Diketahui ahli waris yang ada adalah duda, ayah, dan ibu. Harta peninggalan pewaris berjumlah 40 juta. Hutang 3,5 juta dan biaya pengurusan jenazah 500.000. Pewaris juga meninggalkan wasiat untuk anak angkatnya sebesar 15 juta. Hitunglah bagian masing-masing ahli waris. Ya. Saudara perhatikan di sini ahli warisnya hanya duda, ayah, dan yang meninggal adalah istri berarti ya. Istri meninggal meninggalkan dudanya. Baik, kita lihat cara untuk menyelesaikan soal ini. Sekalian, kalau kita lihat jawabannya, harta warisannya adalah 40 juta dikurangi hutangnya 3 juta plus biaya untuk jenazahnya 500, ya. Kemudian dikurangi wasiat. Ya. Wasiat 36 juta dikurangi wasiatnya maksimal sepertiga dari harta warisan, sepertiga dari 36. Ini 12 juta. 36 juta dikurangi 12 juta, ya, menjadi 24 juta. Dan diingat lagi bahwa wasiat hanya ditunaikan maksimal sepertiga. Nah, sekalian kemudian kita klasifikasi ahli warisnya. Ahli waris adalah duda, ayah, dan ibu. Ya. Kemudian duda sesuai dengan An-Nisa ayat 12, bagiannya setengah. Mengapa setengah? Karena pewaris tidak punya anak, tidak meninggalkan anak. Nah. Kemudian ayah bagiannya sepertiga, karena pewaris tidak punya anak. Kemudian ibu sepertiga sisa. Ya, ketentuan ini diatur di dalam kompilasi hukum Islam. Sudah lihat lagi mengenai mengapa ibu sepertiga sisa. Nah, ini karena ketentuannya begitu ya. Jadi maka penentuan asal masalahnya angka penyebutnya 2 dan 3, 6. Duda mendapatkan 3/6, ayah mendapatkan 2/6. Kemudian ibu sepertiga dari sisa, ya, sepertiga dari seluruh, ya, dari asal masalahnya ya, seluruh bagian dikurangi bagian ahli waris dawil furud, ya. Jadi sepertiga dari 3, jadi bagian ibu adalah 1. Nah, ini biasanya yang di antara saudara yang kurang paham, oleh karena itu saya minta untuk dilihat kembali mengenai rumusan di dalam ketentuan kompilasi yang mengatur mengenai bagian ibu ini. Saudara perhatikan ada 2 ayat di situ. Ya. Jadi bagian ibu sepertiga dari seluruh bagian 6 dikurangi 3, sepertiga daripada 3, jadi bagiannya 1. Kemudian kita lihat bagian duda 3/6 dari warisannya 12 juta, bagian ayah 2/6 kali 24, 8 juta, bagian ibu 1/6 dari 4 juta, 4 juta. Ya. Sekali lagi bahwa di sini, saudara sekalian, bagian duda yang terbanyak itu pun belum ditambah bagian harta bersama dari istrinya yang meninggal lebih dulu. Saudara, sebelum melanjutkan soal, perlu saya kemukakan mengenai bagian ahli waris. Ya. Di sini ada bagian saudara laki-laki dan perempuan seibu, kemudian saudara perempuan kandung atau seayah. Ya.
Pertama, bagian saudara laki-laki dan perempuan seibu. Alternatifnya pertama, 1/6 untuk masing-masing. Ya. Satu orang bila tidak ada anak atau ayah. Ya. Saudara laki-laki atau perempuan seibu mendapatkan 1/3 bersama-sama. Bila 2 orang atau lebih tidak ada anak atau ayah. Kemudian yang bagian saudara perempuan kandung atau seayah, alternatifnya setengah bagian bila seorang tidak ada anak atau ayah. Kemungkinan berikutnya saudara perempuan kandung atau seayah dapat bagian 2/3 bersama-sama bila 2 orang atau lebih. Saudara perempuan kandung atau seayah sebagai asobah bila bersama-sama saudara laki-laki kandung atau seayah dengan perbandingan 2/1. Lanjut. Next. Saudara sekalian, ada catatan di sini. Saudara sekandung dan seayah mempunyai kedudukan yang sejajar. Oleh karenanya, saudara laki-laki seayah dapat menarik saudara perempuan kandung menjadi asobah dan demikian pula sebaliknya. Apabila dalam suatu kasus saudara laki-laki kandung mewaris bersama-sama dengan saudara laki-laki seibu dan hasilnya diketahui bahwa bagian saudara laki-laki seibu lebih kecil daripada saudara laki-laki kandung, maka penyelesaiannya bagian keduanya digabungkan dan kemudian dibagi rata. Penyelesaian seperti ini dijumpai dalam praktek di pengadilan agama. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk pertimbangan nilai-nilai keadilan bagi ahli waris. Next. Baik, soal nomor 5, saudara. Saudara perhatikan di sini ya, ada ahli waris adalah ayah ibu, seorang anak perempuan, seorang saudara perempuan seibu, harta peninggalannya berjumlah 60 juta, hutang 20 juta, biaya rumah sakit 3,5 juta dan biaya pengurusan jenazah 500.000. Pewaris meninggalkan wasiat untuk anak angkatnya sebesar 15 juta. Hitunglah bagian masing-masing ahli waris. Baik, saudara sekalian, kita langsung lihat di sini, saudara sekalian. Diketahui ayah, ibu, anak perempuan dan saudara perempuan seibu. Harta peninggalan, hutang, biaya jenazah. Kemudian ditanyakan bagian masing-masing. Jawabannya harta waris adalah harta peninggalan dikurangi hutang, biaya jenazah, rumah sakit, dan dikurangi wasiat. Saudara sekalian, yang perlu diingat di sini, wasiat apakah kurang dari 1/3 dari jumlah warisannya apa tidak? Kalau tidak, maksimal yang ditunaikan 1/3 saja. Akhirnya bagian harta warisannya ada 24 juta. Kemudian kita lihat di sini, ahli warisnya ayah, ibu, dan anak perempuan. Ya. Ayah, ibu, dan anak perempuan. Ayah 1/6, ibu 1/6. Ketentuannya diatur dalam An-Nisa 11. Ya. Kemudian juga anak perempuan 1/2. Saudara perempuan seibu tertutup oleh anak karena golongan 2. Ya. Dia dapat bagian, terhijab. Kemudian asal masalahnya 6. Ayah dapat 1 bagian atau 1/6 mestinya, ibu 1/6, anak perempuan 3/6. Saudara sekalian, ternyata ketika kita jumlahkan bagian tersebut, jumlahnya 5. Lebih kecil ketimbang seluruh bagian ahli waris. Kalau seperti ini namanya rat ya. Jadi ahli waris mendapat bagian tambahan atau sisa daripada harta warisan dengan mendapatkan porsi sesuai dengan pembagi yang baru, yakni ratnya, sehingga ahli waris ayah tidak mendapat 1/6 tapi mendapatkan 1/5 dari warisannya, jadi 4.800.000, ibu 1/5 dari 4.800.000 dan anak perempuan 3/5, 14.400.000. Saudara perempuan seibu tertutup karena ada ahli waris anak dan dia masuk golongan kedua. Ya. Baik, saudara sekalian, kita lanjutkan bagian-bagian tertentu
yang dapat diperhatikan di sini, bagian ahli waris kakek dari ayah. Ya. Kakek dari ayah seperti seperenam bagian bila tidak ada ayah. Kemudian nenek dari ayah seperenam bagian bila tidak ada ayah. Ditarik sebagai asobah apabila bersama-sama kakek dari ayah. Next. Kakek dari ibu seperenam bagian bila tidak ada ayah dan ibu. Kemudian nenek dari ibu seperenam bagian bila tidak ada ibu. Next. Bagian paman dari ayah seibu. Ya. Seperenam bagian apabila tidak ada janda atau duda, anak, ayah, ibu, saudara, atau kakek nenek. Bibi dari ayah seperenam bagian bila tidak ada ahli waris yang lain menjadi asobah bila bersama paman dari ayah sekandung dan seayah. Next. Paman dari ayah sekandung dan seayah menjadi asobah tertutup oleh anak laki-laki, ayah, kakek dari ayah, saudara laki-laki kandung dan seayah. Next. Saudara sekalian, kita masuk ke ahli waris pengganti, ya. Di dalam kompilasi diatur dalam pasal 185. Dan ini merupakan salah satu pembaruan kewarisan di Indonesia dengan kehadiran KHI Inpres 191. Sudah perhatikan di sini pengertiannya. Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat diganti oleh anaknya atau cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki dan perempuan, serta kemenakan laki-laki dan perempuan dari saudara. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Jadi ada dua, pasal 185 ada dua ayat. Ayat 1 tadi menentukan bahwa ahli waris yang telah meninggal kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, laki-laki atau perempuan. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat. Baik, next. Saudara sekalian, kita melewati beberapa contoh soal, tapi kita masuk ke contoh soal mengenai ahli waris pengganti. Sudah perhatikan soalnya. Seorang istri meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris duda, kakek dari ayah, ayah, satu cucu perempuan dari anak laki-laki yang telah meninggal dunia sebelum pewaris. Kemudian satu cucu laki-laki dari anak perempuan yang meninggal dunia sebelum pewaris. Dan seorang anak perempuan. Harta peninggalannya berjumlah 30 juta dan hutang sebesar 6 juta. Hitunglah berapa bagian masing-masing ahli waris yang berhak. Dan sekalian, di sini kita akan mencoba untuk bagaimana bagian masing-masing ahli waris ketika pembagian sesuai dengan yang diatur dalam pasal 85 KHI. Ya. Terus sekalian, diketahui duda kakek dari ayah, ayah, cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan seorang anak perempuan. Harta peninggalannya 30 juta, hutangnya 6 juta. Berapa bagian masing-masing ahli waris? Harta warisnya adalah harta peninggalan dikurangi hutang dari 24 juta. Kemudian kita lihat di sini ahli warisnya, ya, duda, bagiannya seperempat, seperti diatur dalam An-Nisa ayat 12. Ya. Kemudian ayah bagiannya seperenam, ya. Seperti diatur di dalam An-Nisa ayat 11. Ya. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, ya. Cucu laki-laki dari anak perempuan menjadi asobah. Ya. Kemudian kakek dari ayah itu tertutup, ya, karena dia dari golongan dua. Ya. Ada ayah, tertutup oleh ayah. Ya. Jadi di sini kemudian asal masalahnya angka 4 dengan 6, 12. Ya. Duda mendapatkan 3/12, 6 juta. Ayah mendapatkan bagian warisan 2/12,
4 juta. Asobahnya di bagian cucu perempuan, cucu laki-laki dan anak perempuan itu 7 bagian atau 7 per 2. 7 dari mana? 7 dari seluruh bagian 12 ya, dikurangi bagian duda dan bagian ayah, sehingga 12 dikurangi 5, 7. Kemudian bagian asobah adalah 7 per 12 dapat 14 juta. Nah, berikutnya kita lihat di bawah ini, bagian cucu perempuan dari anak laki-laki ditambah bagian cucu laki-laki dari anak perempuan ditambah bagian seorang anak perempuan 14 juta. Maka bagian cucu perempuan 7 juta, bagian cucu laki-laki mendapatkan 3.500.000 dan bagian anak perempuan mendapatkan 3.500.000. Saudara sekalian, ini cucu perempuan bagiannya lebih besar daripada anak perempuan. Cucu perempuan bagiannya lebih besar anak perempuan, maka bagiannya dibagi rata. Jadi 10.500.000 dibagi 2 dapat 5.250.000. Jadi masing-masing cucu perempuan dan anak perempuan mendapatkan bagian 5.250.000. Saya perlu jelaskan mengenai bagian ini. Jadi kalau kita karena cucu perempuan bagiannya lebih besar daripada anak perempuan, sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat 2, bahwa bagian cucu laki-laki ya, cucu laki-laki pengganti, bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris derajat. Ahli waris derajat adalah anak perempuan. Oleh karena itu, sebagaimana cara untuk mendapatkan pertimbangan nilai keadilan di pengadilan agama adalah bagian cucu perempuan ditambah bagian anak perempuan dibagi 2. Cucu perempuan mendapat bagian lebih besar karena menggantikan kedudukan bagian anak laki-laki, sehingga untuk keadilannya bagian cucu perempuan dari anak laki-laki ditambah bagian anak perempuan dibagi 2, sehingga bagiannya sama besar, yakni 5.250.000. Demikian cara untuk membagi bagian ahli waris pengganti sesuai dengan pasal 105 dan praktek di pengadilan agama. Saudara sekalian, soal yang sementara terakhir dalam kesempatan ini, soal 12 ya, saudara perhatikan di situ. Diketahui ahli waris yang ada adalah janda, ayah, ibu, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki yang telah meninggal sebelum pewaris, seorang cucu laki-laki dari anak perempuan yang meninggal sebelum pewaris, seorang anak perempuan kakek dari ayah, dan satu saudara laki-laki kandung. Harta bawaan berjumlah 10 juta, harta bersama berjumlah 80 juta, biaya rumah sakit dan perawatan jenazah 2 juta. Hitunglah bagian masing-masing daripada ahli waris. Terus sekalian, kita lihat bagaimana menyelesaikannya. Kita perhatikan di sini. Diketahui ahli waris janda, ayah, ibu, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, seorang cucu laki dari anak perempuan, seorang anak perempuan, kakek dari ayah, dan saudara laki kandung seorang. Harta bersamanya 10 juta, harta bawaan 10 juta, harta bersama 80 juta, biaya rumah sakit dan jenazah 2 juta. Ditanyakan berapa bagian masing-masing ahli waris. Kita lihat di sini harta warisannya adalah harta bersama, harta bawaan plus setengah harta bersama, dikurangi biaya-biaya di rumah sakit plus biaya jenazah, sehingga 10 juta plus 40 juta dikurangi 2 juta, warisannya adalah 48 juta. Kemudian kita lihat di sini ahli warisnya janda, ayah, ibu, cucu laki anak perempuan, cucu laki anak perempuan, cucu perempuan anak laki-laki, seorang anak perempuan, kakek dari ayah tertutup oleh ayah, saudara laki ibu juga tertutup. Nah, kemudian asal masalahnya dari angka penyebut 866 24, ini asal masalahnya adalah 24, sehingga bagian janda 3 bagian, bagian ayah 4 bagian, bagian ibu
bagian ibu 4 bagian. Asobahnya 24 dikurangi 3 ditambah 4 tambah 4, 13 bagian. Nah, saudara sekalian, di sini ada koreksi asal masalah. Sebenarnya karena jumlahnya juga tidak pecahan, menurut saya tidak perlu ada koreksi asal masalah. Tapi ini langsung misalkan dengan dikerjakan 3 per 24 kali harta warisannya 6 juta, ayah 4 per 24 kali 8 juta, bagian ibu 8 juta. Kemudian asobahnya 13 bagian per 24, kemudian hasilnya 26 juta. Nah, sekalian pada pengerjaan akhir, cucu perempuan dari anak laki-laki ditambah bagian cucu laki-laki anak perempuan ditambah bagian anak perempuan 26 juta. Maka bagian cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat setengah dari 26 juta atau 13 juta. Cucu laki-laki dari anak perempuan dan satu anak ditambah seorang anak perempuan 13 juta. Maka masing-masing mendapatkan 6,5 juta. Nah, kemudian ternyata bagian cucu perempuan dan anak laki-laki lebih besar dibandingkan anak perempuan. Ingat kembali akan pasal 185 ayat 2-nya bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris derajat. Maka di sini dikoreksi dengan cara supaya bagian anak perempuan tidak lebih kecil. Kemudian di dalam praktek di pengadilan, bagian cucu perempuan dan anak laki-laki ditambah bagian anak perempuan dibagi 2, sehingga hasilnya 9.750.000. Demikian saudara sekalian, contoh-contoh soal kita mengerjakan bagian ahli waris masing-masing dengan mendasarkan cara menentukan asal masalah, apakah terjadi aul, apakah terjadi rad, dan apakah perlu ada koreksi asal masalah. Dalam banyak hal tidak banyak digunakan untuk koreksi asal masalah karena bagiannya tidak pecah. Tapi kalau mengendaki untuk bagiannya bulat, dapat menggunakan koreksi asal masalah. Saudara sekalian, saya kira bersyukur saya dalam kesempatan ini mengakhiri untuk kuliah saya dengan bagian-bagian tertentu ahli waris. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam kuliah untuk menjelaskan lebih lanjut dari ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam kompilasi, khususnya mengenai wasiat, wasiat wajibah, hibah, dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.